Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan penipuan dengan terdakwa Arwin Parulian Saragi, Direktur Utara PT Mayang Mangurai Jambi atau MMJ kembali digelar di Pengadilan Negeri Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi pada Kamis sore, 23 Januari ini hari. Nota pembelaan ini dibacakan langsung oleh kuasa hukum terdakwa Abdul Salam dan Sobarman Saragi. Selain itu, terdakwa Arwin Parulian Saragi juga turut membacakan nota pembelaan pribadi yang disusunnya sendiri selama ia berada di tahanan lapas kelas 2A Jambi. Pledoi ini disampaikan di hadapan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut yang berfokus pada dugaan penipuan dalam bisnis jual beli kelapa sawit. Pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi telah menuntut terdakwa dengan hukuman 5 bulan penjara. Namun dalam pembacaan nota pembelaan, kuasa hukum terdakwa berpendapat bahwa tidak terdapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh kliennya. Dalam kesimpulan nota pembelaannya, kuasa hukum menegaskan bahwa kasus yang tengah dihadapi oleh Arwin Parulian Saragi lebih didominasi oleh persoalan perdata daripada tindak pidana. Sidang ini menjadi penting dikarenakan meskipun terdakwa dan pelapor, Alfia telah berdamai dan melunasi hutang piutang terkait pembelian TBS atau tandan buah segar kelapa sawit sebesar 284 juta rupiah. Proses hukum tetaplah berjalan. Perdamaian tersebut diperkuat dengan adanya surat perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun meskipun permasalahan finansial telah diselesaikan, Arwin Parulian Saragi tetap harus menjalani proses hukum yang berlanjut. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa 4 Februari 2025 mendatang dengan agenda pembacaan jawaban atau replik dari Jaksa Penuntut Umum terhadap nota pembelaan atau pledoi yang telah dibacakan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya. Mengamati dan mencermati fakta yang selama persidangan berlangsung, kita menemukan bahwa dominasi peristiwa ini adalah dominasi peristiwa perdata. Ya, kontrak perjanjian jual beli, kesepakatan jual beli, kemudian ada rumusan kesepakatan memang tidak tertulis, tetapi dalam kaidah hukum perdata yang namanya perjanjian itu bisa secara lisan dilakukan. Intinya adalah di dalam peristiwa ini sepakat antara pelapor atau saksi dengan terdakwa ini, ada kesepakatan. Jual beli. Yang kedua, di dalam pembelaan kita menguraikan lebih banyak aspek hukum perdata, kaidah-kaidah hukum perdata yang mengatur tentang perjanjian, akibat hukum dari perjanjian yang mengarah kepada kesepakatan, sehingga kami berkesimpulan di dalam perkara ini tidak ada perbuatan pidana. Maka kesimpulan dari pledoi yang kami sampaikan adalah menslah hari memang terbukti perbuatan ada. Benar Arwin selaku terdakwa melakukan perbuatan, namun perbuatan ini tidak bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, melainkan perbuatan-perbuatan yang tunduk pada kaidah-kaidah hukum perdata. Makanya di ujung yang disampaikan oleh abang saya tadi, di ujung pledoi kami di petitumnya kita minta onslah. Kalau onslah itu artinya memang terbukti perbuatannya tapi bukan perbuatan pidana. Dan tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Karena di dalam asas hukum pidana itu tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Karena perbuatan perdata kan tidak ada salah. Ya, kalau pidana itu unsur kesengajaan itu harus ada kesalahan. Kalau bahasa Belandanya itu niet straf zonder schuld. Jadi tiada hukuman tanpa kesalahan. Kami melihat tidak ada kesalahan. Orang jual beli kan bukan bersalah dia, paling buat prestasi. Kira-kira itu yang menjadi intisari dari nota pembelaan kita pada hari ini. Tapi ada yang menarik tadi kayaknya Pak, dari pledoi tadi yang saya dengar, bahwa Bapak bilang kasus ini seperti dipaksakan. Ada tangan-tangan orang-orang tertentu menggerakkan alat negara sehingga sampai RJ-nya pun itu batal. Sementara Bapak singgung soal RJ Sekda Batanghari yang diistimewakan. Nah, itu gimana Pak? RJ ini sesungguhnya adalah upaya yang dibentuk oleh pembuat kebijakan agar perkara-perkara pidana ini kalau bisa diselesaikan di tingkat musyawarah. Kalau di kepolisian ya di polisi, kalau di kejaksaan pada tingkat penuntutan dihentikan. Kalau di pengadilan pun ada permanya mengatur mengenai RJ ini. Kita lihat saja perkara kita ini apakah jatuh ke RJ nanti putusannya atau gimana. Kita sih sangat berharap ke situ.
Artinya apa? Kalau ada tadi pihak lain indikasi. Indikasi ini kan artinya kita masih mengira-ngira, menduga-duga karena kita belum punya bukti. Iya. Tetapi kalau dari fenomena atau indikasi yang ada, kita bandingkan dengan RJ yang dilakukan oleh pejabat Sekda, nilainya jauh lebih besar pejabat Sekda. Ada pidananya lagi, Ya, Pak? ada pidananya. Ini nilainya separuh dari. Iya. Cuma memang perlu itikat baik yang begini. Perlu ada goodwill dari seluruh elemen pemangku kepentingan di bidang hukum, ini bisa diselesaikan. Konon katanya saya dapat kabar ditolaknya RJ ini ada indikasi dia masih punya tunggakan, ada perkara lain. Oh, perkara lain. Perkara lain indikasinya adalah ada laporan. Setelah kami cermati berdasarkan bukti, ini kita berbicara bukti. Itu tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Oh. Tetapi ada kaitannya dengan perusahaan memang betul. Oh, direktur yang lama. Tetapi memang pemangku direksi itu bukan dia. Iya. Secara keperdataan tanggung jawabnya ya perusahaan. Tetapi secara pidana nggak bisa diwariskan kepada. Novel BITV melaporkan dari Muaro Jambi.